Perkenalkan, nama saya Uus. Tahun 2006 adalah masa yang cukup berat bagi saya. Saat itu saya belum memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari saya hanya berada di rumah, menunggu kesempatan yang tidak kunjung datang. Hingga suatu hari saya bertemu seorang teman lama yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan. "Kamu mau nggak kerja jadi sopir?" Begitu katanya. Saya sempat terdiam. "Sopir tujuan kemana?" tanya saya. Ia pun menjawab, "Macam-macam, kadang kirim ke Purwokerto, Semarang, kadang juga ke Surabaya. Kalau beruntung bisa lebih jauh lagi." Saya pikir sebentar, lalu mengangguk. "Tapi bawa apa?" Teman saya pun menjawab, "Bahan bangunan, biasanya semen. Kalau muatan di bawah 15 ton, pakai truk double. Tapi kalau di atas 30 sampai 35 ton, kita pakai tronton." Saya pun mengangguk dan tersenyum kecil. Besoknya, saya langsung dibawa ke perusahaan tempat teman saya bekerja. Rupanya, dia bukan sekadar karyawan biasa, melainkan orang kepercayaan pemilik perusahaan. Proses penerimaan pun berjalan cepat. Pemiliknya, seorang ibu parubaya, hanya sempat bertanya singkat. Tanpa banyak syarat, tanpa wawancara panjang. Hari itu saya langsung dianggap diterima. Rezeki memang kadang datang tanpa banyak perhitungan. Hari pertama saya bekerja, saya ditugaskan mengantar muatan di dalam kota, wilayah Cirebon. Dari situ saya mulai mengenal medan, ritme kerja, dan kendaraan yang saya gunakan. Truk tronton itu panjang, dengan kepala besar dan bak tinggi. Di belakang kabin ada ruang kecil yang biasa dijadikan tempat tidur untuk kenek, sempit tapi cukup untuk sekadar merebahkan badan setelah menempuh perjalanan jauh. Saya terbiasa mengemudi dengan tenang. Truk bermuatan berat tidak boleh dipaksa. Kecepatan maksimal 50-60 km per jam sudah termasuk cepat. Jika lebih dari itu, ban bisa panas dan mudah meletus. Begitu juga dengan rem, tidak boleh sering ditahan di turunan panjang, karena kanvas rem bisa terbakar. Jadi setiap kali menuruni jalan curam, saya harus memainkan rem, agar suhu kampas tetap stabil. Saya juga selalu memastikan kendaraan dalam kondisi baik. Di kabin, saya menyiapkan air minum, senter kecil, dan kunci roda. Di saku selalu ada uang kecil untuk parkir dan membeli kopi di warung pinggir jalan. Malam hari, di perjalanan panjang, biasanya hanya ditemani suara mesin yang mendengung pelan dan cahaya lampu jalan yang jarang. Setelah 3 bulan, saya mulai dipercaya untuk membawa muatan ke luar kota. Purwokerto, Semarang, Pekalongan. Semua sudah pernah saya lewati. Setahun kemudian, saya sudah hafal betul rutinitasnya. Dari Cirebon berangkat pagi, sore tiba di tujuan, malamnya bongkar muatan, lalu keesokan hari kembali lagi. Begitu terus, berulang-ulang, sampai saya merasa jalanan sudah seperti teman sendiri. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menakutkan, semua terasa biasa. Namun saya baru sadar, terkadang sesuatu yang biasa justru menyimpan hal yang tidak pernah kita duga. Peristiwa itu dimulai pada awal tahun 2007. Suatu hari saya dipanggil oleh pihak kantor. "Minggu depan ada pengiriman agak jauh, Pak," kata staf administrasi. "Dari Cirebon langsung ke Purwokerto. Nanti pulangnya bawa barang retur." Perintah semacam itu sudah biasa saya dengar. Tapi kali ini, caranya berbeda. Biasanya, rute utama kami melewati Tonjong, jalur antara Bumiayu dan Purwokerto. Jalannya menanjak dan berkelok, tapi masih bisa dilewati dengan aman jika pengemudi tahu iramanya. Namun sejak beberapa bulan terakhir, jalur itu ditutup total. Banyak kecelakaan di sana. Truk terguling, rem blong, sopir tewas di tempat.
Akhirnya pihak berwenang memutuskan untuk membongkar dan meratakan jalan itu. Artinya kami harus memutar jauh. Dari Cirebon, saya harus melewati Kuningan, lalu masuk Ciamis, menembus Kawali Banjarmajenang, keluar di Cilacap, baru kemudian ke Purwokerto. Bagi mobil pribadi, mungkin jalur itu indah, banyak pemandangan, udara sejuk, tapi untuk tronton bermuatan 33 ton, jalur itu adalah ujian berat. Jalan yang naik turun sempit, banyak tikungan tajam, dan minim tempat berhenti. Saya hanya bisa menarik napas panjang waktu membaca rute itu di kertas pengiriman. Kalau ini bukan pekerjaan, saya mungkin sudah menolak sejak awal. Pagi itu, kami mulai memuat barang. Gudang tempat muat ada di daerah Kedawung, Cirebon. Semen yang dikirim bukan sedikit, 33 ton lebih, disusun rapi di atas palet besar, ditutup terpal, lalu diikat kuat dengan tali baja. Saya dan kenek saya, Agus, sama-sama memastikan semuanya aman. Setelah semua siap, saya kembali ke bengkel. Seorang mekanik senior di sana, Pak Dedi, sudah menunggu. Dialah yang selalu memeriksa kendaraan sebelum berangkat jauh. Remnya baru diganti 2 minggu lalu, katanya. Masih enak semua. Tapi perjalanan lewat Ciamis itu nanjak turun, harus hati-hati, jangan tahan rem lama-lama. Saya pun mengangguk. Dia hanya tersenyum samar. Jalan itu kadang bukan cuma berat buat mesin, tapi juga berat buat orang yang lewat. Saya tidak paham maksudnya waktu itu. Baru nanti saya mengerti. Menjelang siang saya dan Agus berangkat. Cuaca Cirebon terik, tapi langit bersih. Mesin meraung pelan, dan kami melaju menuju Kuningan. Di perjalanan, Agus tampak ceria. Ia baru pertama kali ikut rute luar kota sejauh ini. Angin siang terasa hangat. Jalan masih datar. Lalu lintas tidak padat. Di kaca depan saya bisa melihat bayangan pepohonan bergeser cepat di aspal. Sampai di sini semuanya masih biasa. Tapi jalan panjang kadang menyembunyikan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Beberapa saat kemudian kami pun memasuki wilayah Kedawung sekitar pukul 2 siang. Jalur itu cukup lengang, hanya beberapa kendaraan lewat. Saya menurunkan kaca sedikit, membiarkan udara panas bercampur debu masuk ke kabin. Tiba-tiba ada sesuatu yang melintas cepat di depan truk. Bayangan kecil seperti hewan menyeberang tanpa suara. Refleks saya injak rem pelan, tapi getarannya terasa aneh, terlalu kuat untuk sesuatu yang kecil. "Apa itu, Pak?" tanya Agus sambil mencondongkan badan ke depan. "Saya nggak tahu," jawab saya pelan. "Coba kamu turun sebentar dan lihat dulu." Agus melompat turun, berjalan ke depan kendaraan. Dari spion saya melihatnya berhenti di sisi jalan, menunduk cukup lama, lalu melambai. "Kayaknya ini kucing, Pak." Saya turun perlahan, mendekat. Seekor kucing hitam tergeletak di aspal. Tubuhnya tertekuk aneh, dan dari kepalanya menetes darah. Saya menghela napas pelan. "Pindahkan ke pinggir, jangan di tengah." Agus mengangguk, lalu menggeser tubuh kecil itu ke tepi jalan tepat di bawah pohon randu. Kami tidak sempat berpikir untuk menguburnya. Cuaca panas, muatan berat, dan perjalanan masih jauh. Saya hanya menatap sebentar, lalu kembali ke kabin. Setelah beberapa menit melaju, entah kenapa pikiran saya tidak bisa tenang. Saya tahu banyak sopir mempercayai mitos, menabrak kucing di perjalanan bisa membawa sial kalau tidak dikubur. Saya bukan orang yang terlalu percaya hal seperti begitu, tapi ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Bahkan dengan truk bermuatan 33 ton, saya masih bisa merasakan guncangan kecil ketika menabrak hewan itu tadi. Padahal seharusnya tronton seberat ini tidak akan terasa menabrak kucing. Itu yang membuat saya heran. Kami pun kembali melaju menuju Kuningan melewati jalur yang sepi. Pohon-pohon jati di kiri kanan bergerak lambat,
dan suara roda yang menggilas aspal menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Agus duduk di sebelah saya tanpa banyak bicara. Wajahnya menatap lurus ke depan, tapi dari cara tangannya menggenggam lutut, saya tahu pikirannya belum lepas dari kucing yang tadi kami tabrak. Saya memastikan padanya, apakah kucing itu sudah dipindahkan ke pinggir jalan. Agus mengiyakan dan mengatakan saya sudah menaruhnya di bawah pohon besar, lalu menambahkan bahwa saya sempat merasa seolah ada yang mengikutinya ketika kembali ke mobil. Saya hanya menyuruhnya tidak memikirkan hal-hal aneh. Kami masih harus menempuh ratusan kilometer. Terlalu jauh untuk dibebani rasa takut pada hal yang belum pasti. Selama beberapa menit kami hanya diam. Saya menatap garis putih di jalan dan mendengarkan suara mesin. Di perjalanan jauh seperti ini, saya biasa menenangkan diri dengan membaca istighfar pelan di dalam hati. Namun entah kenapa sore itu setiap kali saya melafalkannya, suara mesin terasa berubah nada. Seperti ada dengung lain yang muncul di sela-selanya, pelan tapi bergetar. Saya perhatikan jarum RPM, semuanya normal. Tapi dari belakang samar-samar ada bau anyir yang tipis. Saya diam saja, menatap lurus. Agus mungkin tidak mencium apa-apa. Tapi saya tahu, semakin dibicarakan, bau seperti itu biasanya justru semakin kuat. Perjalanan sore itu terasa panjang sekali. Setelah melewati Kuningan, jalan mulai menanjak curam, lalu turun tajam ke arah Ciamis. Udara semakin dingin, dan matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Saya menuruni tanjakan pertama dengan hati-hati. Kaki kanan menekan pedal rem sesekali, mengikuti irama jalan. Setiap kali truk meluncur terlalu cepat, saya lepaskan pedal untuk memberi waktu kampas mendingin. Tapi setelah beberapa turunan, saya mulai merasa ada yang tidak wajar. Rem tiba-tiba terasa lebih dalam dari biasanya. Dan ketika saya injak lagi, ada getaran halus yang merambat ke telapak kaki. Saya melirik kaca spion kiri. Di balik cahaya senja yang sudah meredup, saya melihat asap tipis keluar dari ban belakang. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Warnanya abu-abu kebiruan, mengepul kecil setiap kali roda berhenti berputar. Bismillah, gumam saya pelan, lalu menepikan truk ke bahu jalan yang agak lebar. Udara luar langsung menerpa wajah ketika pintu kabin dibuka. Dingin dan berbau besi panas. Saya turun perlahan, membawa senter kecil. Begitu mendekat ke roda belakang, bau hangus tipis langsung tercium. Saya pun jongkok dan dari sela rem terlihat asap putih tipis yang masih keluar. Kanvasnya sebagian sudah menghitam. Saya mengelap keringat di dahi. Kalau ini dipaksakan jalan, bisa habis kampasnya, pikir saya. Dan kalau itu terjadi di turunan, kami bisa tamat. Saya menegakkan badan dan mengamati sekitar. Jalan sepi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lewat. Di kejauhan hanya terdengar suara jangkrik dari kebun bambu dan angin yang bertiup pelan seperti hembusan dari dalam hutan. Tapi anehnya, angin itu tidak berirama. Kadang berhembus pelan lalu mendadak berhenti. Saya meminta Agus menurunkan ganjal kayu dari bak belakang. Kami menaruhnya di roda depan dan belakang, memastikan truk benar-benar aman. Setelah itu saya menyalakan mesin sebentar untuk menjaga tekanan angin tetap stabil. Agus memandang saya dengan wajah cemas. Dari matanya terlihat jelas kalau ia menunggu keputusan. Saya menghela napas panjang. Kayaknya kita nggak bisa lanjut malam ini, kata saya akhirnya. Remnya kepanasan. Kalau dipaksa, bisa bahaya. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Saya mengambil ponsel dan menghubungi Pak Dedi, kepala bengkel perusahaan. Sambungan sempat terputus beberapa kali karena sinyal di daerah itu buruk. Setelah tersambung, saya menjelaskan kondisi truk. Suara di ujung sana terdengar tergesa. Ia mengatakan, saya sedang berada di Sumedang dan tidak mungkin datang malam ini. Ia berjanji akan menyusul besok pagi atau siang setelah urusannya selesai. Saya sempat meminta saran, tapi jawabannya hanya satu. Jangan jalan dulu,
"Diam di situ saja, tunggu saya. Kalau bisa, cari tempat aman buat istirahat." Saya menutup telepon perlahan, menatap jalan yang mulai gelap. "Tempat aman," katanya. Tapi di jalan seperti ini, aman rasanya terlalu sulit dicari. Saya dan Agus sepakat untuk bermalam sementara di lokasi. Di sisi kiri jalan, tak jauh dari tempat truk berhenti, saya melihat sebuah musola kecil. Dindingnya dari papan, catnya sudah pudar, dan jendelanya terbuka setengah. Di depan musola ada halaman tanah lapang yang cukup untuk parkir 2 mobil. Tidak ada lampu di luar, hanya cahaya redup dari bulan setengah yang menggantung di langit. Kami memutuskan untuk tidur di sana. Truk sudah diganjal dan semua barang aman. Sebelum turun, saya meminta Agus memastikan pintu kabin terkunci dan senter dibawa. Ia menurut, lalu mengambil jaket dan botol air. Kami berjalan menuju musola itu melewati rerumputan yang sudah tinggi. Setiap langkah menimbulkan suara kering dari dedaunan kering yang terinjak. Dari luar, bangunan itu tampak kosong. Saya menyorotkan senter ke dalam. Lantainya semen kasar dan di sudut terlihat sajadah tergulung. Dinding kayunya berdebu. Ada sarang laba-laba di langit-langit dan bau lembab bercampur anyir samar menyelinap entah dari mana. Kami membersihkan sedikit lantai dengan sapu yang kami temukan di pojok ruangan, lalu duduk di dekat dinding. Tidak ada tikar, hanya sajadah tipis yang masih bisa dipakai. Agus terlihat gelisah, matanya menatap ke arah pengimaman yang gelap. Saya berusaha menenangkan suasana. Saya bilang padanya untuk beristirahat dulu, mungkin besok siang Pak Dedi sudah datang. Ia akhirnya merebahkan diri di dekat pengimaman, sedangkan saya memilih duduk di pojok kanan ruangan, menempel ke dinding. Sebelum tidur, saya sempat berwudu di bak kecil di luar. Saat tangan saya menyentuh permukaannya, terasa ada hawa aneh. Bukan sekadar dingin, tapi seperti dingin yang menyentuh dari dalam kulit. Saya hanya menghela napas pelan, menatap gelap di sekitar musola itu. Tak ada rumah penduduk yang terlihat, hanya siluet pepohonan dan suara serangga dari kejauhan. Jalan raya pun sudah sepi. Saya lalu kembali ke dalam, menutup pintu musola seadanya. Cahaya dari senter saya letakkan di sudut ruangan, menyorot samar dinding yang mulai lapuk. Tak lama setelah merebahkan diri, mata saya mulai berat. Saya baru saja mulai terlelap ketika tiba-tiba dada terasa sesak. Napas saya terhenti separuh. Lidah menempel di langit-langit dan tubuh kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Saya sadar, tapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Saya pernah mengalami ketindihan sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Yang ini lebih berat. Seolah ada yang duduk di dada saya, menekan perlahan sambil menarik napas panjang di telinga. Suara itu pelan tapi jelas, dan anehnya napasnya hangat. Padahal udara di ruangan itu dingin sekali. Saya berusaha melawan. Dalam hati saya membaca istighfar sekuat yang saya bisa. Lidah saya seperti beku, tapi pelan-pelan tubuh mulai bisa digerakkan. Begitu bisa bangun, saya langsung terduduk, terengah-engah. Dahi saya basah oleh keringat dingin. Saya menatap sekitar, memastikan Agus masih tidur di tempatnya. Ia tampak tenang, tidak sadar apapun yang terjadi. Saya bersandar ke dinding. Mata saya menatap ke arah jendela kayu di sebelah kanan musola. Daunnya sedikit terbuka dan angin dari luar membuatnya berderit pelan, sekali, 2 kali. Suara itu tidak keras, tapi karena sepi, terdengar jelas sekali. Saya berpikir angin mungkin penyebabnya, tapi detik berikutnya, angin di luar berhenti. Tidak ada lagi udara yang masuk, namun jendela itu tetap berayun pelan. Saya menatap lekat ke arah jendela itu, menunggu sesuatu muncul di balik celahnya. Tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti dan ruangan kembali hening. Saya mengusap wajah pelan. Tubuh saya masih lemas, tapi saya mencoba berpikir jernih. Dari tempatnya, Agus menggeliat sebentar, lalu bangun setengah sadar. Ia menatap ke arah saya, suaranya pelan dan parau. "Bapak belum tidur," katanya lirih. Saya menjawab seadanya.
Saya baru kebangun, sebaiknya kamu tidur aja, Gus. Namun Agus masih memandang sekeliling, lalu berbisik, suaranya gemetar. Kayaknya ada yang lewat tadi di luar, Pak. Saya dengar langkah. Saya tidak menanggapi, bukan karena tidak percaya, tapi karena saya juga mendengar sesuatu sebelumnya. Saya bilang padanya supaya jangan takut, mungkin hanya hewan. Agus mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap ke arah jendela yang tadi berderit. Waktu terasa berjalan lambat malam itu. Saya mencoba memejamkan mata lagi, tapi perasaan tidak tenang itu tidak mau hilang. Tiba-tiba, telinga saya seperti menangkap suara perempuan dari jauh. Samar, tapi panjang dan lirih. Nadanya seperti orang menangis, tapi juga seperti tertawa pelan. Saya membuka mata. Agus masih diam, tapi saya bisa melihat dari cara bahunya bergerak bahwa ia juga mendengar hal yang sama. Suara itu tidak terlalu keras, tapi semakin lama semakin aneh, semakin jelas, seolah bukan datang dari luar, melainkan dari dalam ruangan. Saya menatap ke arah pengimaman, gelap. Tapi dari tempat itu, seolah ada bayangan yang bergeser perlahan, seperti seseorang berdiri lalu menunduk. Saya refleks berdiri, menyalakan senter, menyorot ke arah sana. Namun yang terlihat hanya sajadah yang terlipat, tidak ada apa-apa. Saya mematikan senter lagi. Lalu suasana menjadi hening. Hanya jantung saya yang berdetak cepat. Sekitar lewat tengah malam, udara makin dingin. Jendela yang tadi berayun kini tertutup sendiri. Dengan suara pelan seperti didorong dari luar. Saya memandangi jendela beberapa lama. Lalu saya menyandarkan kepala ke dinding, berusaha tidur sambil memeluk lengan sendiri. Sekitar waktu menjelang subuh, udara di dalam musola semakin tipis. Saya mulai mengantuk lagi ketika tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Samar tapi jelas. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki mendekat dari luar. Suara sandal mengenai tanah, pelan tapi berirama, lalu berhenti di depan pintu. Assalamualaikum. Suara seorang pria terdengar dari luar, tenang dan berat. Saya pun menjawab, Waalaikumsalam. Pintu musola berderit ketika dibuka. Seorang pria tua masuk dengan sajadah di tangan. Usianya mungkin di atas 50, tubuhnya kurus tapi tegap. Wajahnya teduh, sorot matanya tenang. Ia memberi salam pendek, lalu segera berwudu di bak luar yang masih berembun. Saya dan Agus hanya memperhatikan. Entah kenapa, saat orang itu masuk, suasana musola terasa sedikit berubah. Bau anyir yang semalam begitu kuat kini menipis. Setelah salat, pria itu menatap kami. Kalian dari perjalanan jauh, tanyanya pelan. Saya menjelaskan kalau kami dari Cirebon membawa muatan semen ke Purwokerto, tapi terpaksa berhenti karena rem truk bermasalah. Ia mengangguk, paham, berarti tadi malam kalian tidur di sini. Saya pun mengiyakan. Pria itu hanya menghela napas pendek, lalu menatap lantai tempat saya tidur semalam. Pandangannya terhenti di sudut kanan, tak jauh dari posisi saya. Apa kalian tidurnya di situ? Katanya pelan. Iya, Pak. Memangnya ada apa? Jawab saya. Ia tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke sudut itu, menunduk sebentar, lalu mengangkat selembar kain lusuh yang menutupi sesuatu. Dari bawah kain itu tampak keranda mayat, terbuat dari kayu dan rotan, berdebu tapi masih utuh. Ya, saya tertegun. Jadi semalam saya tidur di sebelah keranda. Pria itu mengangguk pelan. Keranda itu sudah lama tidak dipakai, biasanya disimpan di gudang belakang, tapi akhir-akhir ini sering dipindah ke sini karena atap gudang bocor. Ia menatap saya dalam. Darah saya seperti berhenti mengalir sejenak. Saya menatap tempat itu lama dan baru sadar titik di lantai yang saya rasa paling dingin tadi malam adalah persis di sisi keranda itu. Tidak heran kalau waktu ketindihan, dada saya seperti ditindih sesuatu. Agus menatap ke arah yang sama, wajahnya pucat. Ia mundur beberapa langkah. Usai subuh, pria tua itu menawarkan untuk mengantar kami ke rumah Pak RT setempat. Saya mengiyakan. Jalan menuju rumah RT melewati kebun bambu
dan sawah yang masih diselimuti kabut. Langkah kami pelan karena jalan licin oleh embun. Di sepanjang jalan, suara ayam kampung bersahutan, tapi tidak terdengar ada suara manusia lain. Rumah Pak RT sederhana, berdinding papan, tapi bersih. Di beranda depan, ada meja kayu dan 2 kursi panjang. Ia menyambut kami dengan senyum ramah, tapi nada suaranya berat saat mendengar kami bermalam di musola tadi malam. Ia pun kemudian berkata, "Harusnya jangan di sana. Orang sini saja jarang salat di situ malam-malam." Saya bertanya kenapa. Pak RT menjelaskan bahwa musola itu sudah lama tidak dipakai untuk jamaah. Dulu sering dipakai warga kampung sebelah, tapi sejak kejadian beberapa tahun lalu, tempat itu jadi sepi. Saya tidak sempat bertanya kejadian apa, karena wajahnya langsung berubah datar, seolah memilih tidak ingin melanjutkan. Ia hanya berkata, "Kalau malam, jangan di situ, kadang suka ada yang lewat." Saya diam saja. Di kepala saya, kata lewat itu punya banyak arti dan semuanya tidak enak. Kami berpamitan setelah mengisi daftar tamu. Sebelum berangkat, Pak RT sempat menepuk bahu saya pelan. "Kalau mau aman, nanti sore saja pindah. Tapi kalau belum bisa jalan, jangan keluar terlalu malam. Musola itu kadang bukan cuma tempat orang yang mampir." Hari itu berjalan lambat. Sejak pagi, saya dan Agus hanya duduk di dekat truk menunggu kabar dari Pak Dedi. Telepon terakhir mengatakan ia sudah beres urusan di Sumedang dan akan berangkat sore ini. Kalau lancar, katanya ia bisa tiba menjelang malam. Saya berharap begitu. Karena terus terang, saya tidak ingin bermalam lagi di musola itu. Tapi menjelang sore, hujan turun sebentar. Tipis, tapi cukup membuat jalanan licin dan kabut kembali turun. Sinyal ponsel hilang timbul, dan pesan terakhir dari Pak Dedi hanya singkat. "Baru bisa jalan, mungkin sampai malam." Saya membaca pesan itu beberapa kali. Menjelang maghrib, kami menyiapkan makan seadanya. Mie instan, air panas, dan kopi dari termos kecil. Agus makan sambil diam. Wajahnya pucat, pandangannya terus mengarah ke musola di seberang. Saya tahu pikirannya sama seperti saya. Berharap malam cepat lewat. Tapi waktu berjalan seperti diperlambat. Setelah salat, saya duduk bersandar di dinding, membaca zikir pelan. Dan Agus tiduran tidak jauh dari saya. Hujan sudah berhenti, tapi udara tetap basah. Bau tanah lembab bercampur debu musola yang mengering. Lampu senter saya letakkan di dekat pengimaman, cahayanya samar menyorot ke depan. Saya baru saja memejamkan mata sebentar, ketika terdengar suara hentakan dari arah pengimaman. Sekali, 2 kali, lalu hening. Saya membuka mata, menatap ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sajadah masih tergulung seperti tadi. Mungkin kayu lapuk jatuh, pikir saya. Tapi ketika saya hendak memejamkan mata lagi, suara itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih dekat. Saya menelan ludah, mencoba berpikir logis. Tidak ada angin di dalam ruangan, tidak ada hewan, tapi suara itu nyata. Saya membaca istighfar pelan, lalu menegakkan badan. Tidak lama setelah itu, terdengar suara tangis. Pelan, panjang, dari arah luar. Saya menoleh ke pintu musola. Pintunya sengaja saya biarkan terbuka sedikit agar udara masuk. Dari celah itu, saya hanya melihat gelap. Tapi suara itu semakin jelas, seperti berjalan mendekat. Saya menahan napas. Telinga saya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya terdengar. Napas lain di dalam ruangan. Napas berat tersengal seolah berasal dari seseorang yang berdiri di belakang saya. Bulu kuduk saya langsung berdiri, dan ketika saya menoleh perlahan ke arah pintu, sesuatu mengintip dari celah terbuka. Hanya setengah badan yang terlihat. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Pakaian putih lusuh. Kulitnya pucat. Saya tidak bisa melihat seluruh wajahnya, tapi matanya samar-samar seperti memantulkan cahaya lampu senter. Dari arah itu juga muncul bau anyir yang familiar. Bau yang sama seperti semalam, tapi kali ini lebih kuat,
menembus hidung sampai ke tenggorokan. Saya tidak tahu berapa lama saya mematung di tempat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di balik pintu, setengah tubuhnya tertutup bayangan. Tangisnya perlahan berhenti, berganti dengan suara napas panjang. Saya sadar harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, saya menyenggol bahu Agus. Ia menggeliat pelan, lalu membuka mata. Tapi begitu menatap arah pintu, wajahnya langsung berubah. Saya berdiri cepat, menariknya bangun. Sebaiknya jangan lihat, ayo kita keluar. Kami keluar tergesa, melewati pintu samping. Saat melewati ambang, saya sempat menoleh. Pintu depan sudah tertutup rapat tanpa suara. Kami berlari kecil menuju truk. Angin malam menerpa wajah. Begitu sampai di kabin, saya langsung menyalakan lampu kecil di atas setir. Agus duduk di kursinya, gemetar, memeluk lutut. Saya menutup pintu truk rapat-rapat. Suara dari luar hilang, tapi dalam diam itu kami masih bisa mendengar sesuatu yang samar, seperti isak kecil di kejauhan. Kami tidak bicara sepatah kata pun malam itu. Tidak ada yang berani. Saya hanya duduk bersandar di jok, menatap ke arah musola yang kini terlihat dari kaca depan. Sekitar pukul 1 dini hari, Agus akhirnya tertidur karena lelah. Saya sendiri masih terjaga, menatap jam di dashboard yang berjalan lambat. Setiap beberapa menit, saya mendengar suara samar, seperti langkah kaki di tanah, tidak jauh dari truk. Tapi setiap kali saya tengok, tidak ada siapapun. Menjelang pagi, udara semakin dingin. Kabut turun lagi, menyelimuti jalan dan pepohonan. Saya menutup mata sebentar, mencoba memejamkan diri. Tapi baru saja mulai tertidur, ponsel saya bergetar. Satu pesan masuk, dari Pak Dedi. Isinya pendek saja. Sudah jalan dari Kuningan, kalau lancar sampai Ciamis sore nanti. Saya menatap layar ponsel lama. Sore nanti, berarti masih ada 1 siang penuh untuk menunggu, dan 1 malam lagi yang harus dihadapi kalau ia belum datang tepat waktu. Pagi itu terasa panjang dan berat. Kabut di sekitar musola belum sepenuhnya hilang, dan bau lembab tanah masih menempel di udara. Saya duduk di kabin truk, memandangi jalan yang sepi. Mata saya sesekali melirik ke arah musola yang setengah tertutup kabut. Agus memilih duduk di belakang kabin, pura-pura tidur padahal saya tahu matanya tidak benar-benar terpejam. Kami berdua hanya menunggu Pak Dedi datang, menunggu sore tiba. Sekitar pukul 2:30 siang, suara mesin kendaraan terdengar dari kejauhan. Suara itu mendekat perlahan, lalu berhenti di belakang truk kami. Saya turun cepat, dan rasa lega langsung datang begitu melihat sosok Pak Dedi turun dari mobil pick-up-nya. Wajahnya lelah, penuh debu perjalanan, tapi matanya masih tajam seperti biasa. "Lama juga kamu di sini," katanya sambil menepuk bahu saya. Saya tertawa kecil, lebih karena gugup daripada senang. Pak Dedi tidak banyak bicara. Ia langsung jongkok di belakang truk, memeriksa kampas rem yang kemarin berasap. Saya ikut jongkok di sebelahnya. Kanvas rem sudah hangus sebagian, warnanya hitam pekat, dan ketika dibuka, terlihat pegas dalamnya terbalik arah. "Ini dia masalahnya," gumam Pak Dedi. "Yang masang kebalik, harusnya pernya di luar bukan di dalam. Kalau kayak gini ya pasti selip." Ia menghela napas berat. "Yang masang siapa sih? Ini kan tronton berat. Nggak bisa asal pasang." Saya hanya mengangkat bahu. Pak Dedi berdiri, memandang sekitar mencari posisi tanah yang keras. "Kita harus bongkar, tapi cari tempat yang bisa tahan dongkrak dulu. Kalau salah tumpu, truk bisa miring. Kami sama-sama tahu, membongkar kampas rem tronton bermuatan 33 ton bukan pekerjaan ringan." Agus membantu menurunkan dongkrak besar dari bak pickup Pak Dedi. Suaranya berdecit, berat dan penuh karat. Kami bekerja dalam diam, hanya diiringi suara logam yang saling beradu dan sesekali desis napas yang keluar dari mulut Pak Dedi. Proses perbaikan berjalan lama. Matahari pelan-pelan turun di balik bukit dan cahaya sore berubah jingga keunguan. Debu jalan mulai turun bersama embun. Suara jangkrik muncul lagi.
Pertanda malam hampir tiba. Pak Dedi masih jongkok di bawah truk, tangannya hitam oleh oli. "Sekarang coba dinyalakan mesinnya," katanya. Saya naik ke kabin, menyalakan mesin, lalu injak rem perlahan. Pedal terasa padat, suara angin dari rem keluar halus dan pendek. "Sudah enak Pak remnya," teriak saya dari dalam. Pak Dedi tersenyum kecil, ia berdiri sambil mengelap tangan ke kain lap. Matanya menatap langit yang mulai gelap. "Sayang sudah sore. Tapi kalau bisa jalan sekarang aja, jangan terlalu malam di sini." Saya tahu maksudnya. Agus langsung membereskan barang, menaruh semua alat kembali ke bak pikap. Kami beres sekitar waktu Isya, mungkin pukul 7 malam lewat sedikit. Saya memberi Pak Dedi uang bensin dan sedikit makanan, tapi ia hanya tersenyum menepuk bahu saya. "Hati-hati di jalan, apalagi kalau malam. Malam bukan waktu enak buat tronton, mesin kuat tapi hati sopir belum tentu." Saya hanya mengangguk. Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tapi rasanya lebih dari itu, seperti peringatan. Kami berangkat. Lampu depan menyala, menembus jalan berdebu yang diselimuti kabut tipis. Udara malam menggigit kulit. Dari kaca spion, saya sempat melihat Pak Dedi berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sebentar, lalu lenyap di balik kabut dan gelapnya pohon bambu. Suara mesin tronton kembali menjadi teman utama. Di kabin hanya terdengar dengung lembut dari roda yang bergesekan dengan aspal dan bunyi logam kecil yang beradu setiap kali truk melewati jalan bergelombang. Agus diam. Saya juga. Kami tidak ingin banyak bicara malam itu. Rute berikutnya menurun panjang menuju jalur Banjar Majenang Cilacap. Saya menatap jarum jam di dashboard. Hampir pukul 9. Jarak ke Majenang masih sekitar 2 jam. Truk terus melaju. Saya mencoba tetap fokus, tapi entah kenapa, pikiran terus melayang ke musola yang baru kami tinggalkan. Menjelang tengah malam, kami mulai memasuki kawasan Siung Wanara, wilayah yang terkenal sepi dan berkabut. Jalan di sana berkelok seperti ular, dan di beberapa titik menurun tajam. Saya memperlambat laju kendaraan. Di kursi sebelah, Agus menatap lurus ke depan, menahan napas setiap kali truk oleng sedikit di tikungan. Kami berdua tidak bicara. Hening terasa panjang, hanya diisi dengung mesin dan detak jantung sendiri. Beberapa meter di depan, di balik kabut yang bergulung, tampak rombongan orang berjalan di pinggir jalan. Bayangan mereka muncul satu persatu, perlahan, seperti sedang keluar dari dinding kabut. Jumlahnya banyak, berbaris rapi tanpa suara. Ada yang tinggi, ada anak-anak kecil di tengah barisan. Semua mengenakan pakaian lusuh berwarna keabu-abuan, kepala mereka menunduk dan tak satu pun menoleh. Saya menurunkan kecepatan, berusaha menjaga jarak. Cahaya lampu depan menyorot dari belakang, memantulkan mata mereka yang tampak merah samar. Agus menegakkan badan, mungkin ingin memastikan pandangannya tidak salah. Saya sempat mendengar napasnya tercekat pelan, tapi tak ada kata keluar dari mulutnya. Begitu barisan itu menghilang di antara pepohonan, saya menelan ludah. Di spion, siluet terakhir yang terlihat adalah tubuh kecil seorang anak berumur 7 tahunan, melangkah pelan masuk ke kabut dengan mata yang masih menyala samar. Jalan kembali sepi, tapi kesunyian itu justru membuat suasana lebih menegangkan. Saya bisa merasakan pelipis saya mulai basah oleh keringat dingin, meski udara luar begitu menggigit. Sampai sekarang saya masih yakin, malam itu bukan manusia yang kami lihat. Beberapa jam kemudian, kami mulai memasuki jalur tanjakan ke arah Majenang. Di sini, medan lebih berat, jalan sempit, curam, dan berkelok panjang. Kabut belum juga hilang, malah semakin tebal. Tiba-tiba mesin terdengar berat. Jarum RPM turun perlahan, lalu berhenti. Truk melambat dan hampir tidak bergerak. Saya refleks menahan rem, sementara terdengar suara Agus yang panik memberitahu bahwa kendaraan sudah tidak kuat menanjak. Ia turun untuk mengganjal roda belakang dengan balok kayu, tapi saya bisa merasakan getaran kecil. Truk
tetap merosot sedikit demi sedikit, menekan ganjal yang tadi ia taruh. Di dalam kabin, tangan saya gemetar menahan rem. Bunyi besi berderak dari bawah truk menandakan tekanan yang luar biasa. Saya tahu jika sedikit saja lepas, tronton ini bisa mundur dan terguling ke bawah. Dalam ketegangan itu, saya teringat sesuatu yang dulu hanya saya dengar dari para sopir senior. Kalau truk berat tidak kuat menanjak malam-malam, dan semua cara gagal, bannya harus dikencingi. Dulu saya menganggap itu mitos bodoh, tapi di situasi itu, antara hidup dan mati, saya tidak punya pilihan lain. Saya keluar dari kabin, menembus kabut yang lembab. Agus menatap saya bingung, tidak paham apa yang akan saya lakukan. Saya hanya mengisyaratkan agar ia ikut. Kami berdiri di sisi kiri truk, tepat di belakang roda. Saya berdoa pendek, lalu melakukan ritual itu. Air kencing jatuh ke ban yang panas, menimbulkan desis halus. Setelah itu, kami naik ke kabin tanpa banyak bicara. Saya menyalakan mesin, menarik napas panjang, dan menurunkan rem tangan perlahan. Truk sempat bergetar lalu mulai merayap naik perlahan. Agus menatap saya tidak percaya. Dari wajahnya jelas ia juga tidak paham kenapa truk bisa kembali kuat menanjak. Tapi saya tidak menjawab apapun. Saya hanya mengucap istighfar dalam hati, sementara tangan saya menggenggam setir. Begitu sampai di puncak tanjakan, saya berhenti sejenak. Udara di atas terasa lebih ringan, tapi jantung saya masih berdebar cepat. Saya tidak tahu apa yang membuat truk ini bisa kembali kuat, entah kebetulan atau memang ada sesuatu yang ikut membantu dari bawah. Perjalanan dilanjutkan menurun ke arah Cilacap, lalu tembus menuju Purwokerto. Kabut mulai menipis. Langit di timur berangsur memutih, menandakan subuh sebentar lagi datang. Saya menatap jam di dashboard, pukul 5 kurang sedikit. Langit Purwokerto pagi itu masih berwarna kelabu. Udara terasa lebih hangat dibanding malam sebelumnya, tapi lelah di tubuh saya belum hilang. Truk berhenti di depan pabrik, tempat bongkar muatan terakhir sebelum lanjut ke Semarang. Saya matikan mesin. Agus turun lebih dulu, menguap lebar sambil membawa berkas faktur. Di wajahnya terlihat lega, tapi juga kelelahan yang sama seperti saya. Kami sudah terlalu lama di jalan. 2 hari penuh, 2 malam tanpa tidur yang benar, dan 2 malam yang penuh gangguan. Proses bongkar dimulai sekitar pukul 8 pagi. Truk-truk lain sudah berjejer lebih dulu di depan gudang. Setiap sopir membawa surat jalan, menunggu giliran seperti biasa. Saya tidak asing dengan suasana ini. Hiruk-pikuk pelan tapi melelahkan. Kopi yang saya beli di warung pinggir jalan tadi pagi sudah dingin sebelum sempat diminum. Waktu berjalan lambat. Saya duduk di kursi kabin, membuka kaca jendela, membiarkan angin panas masuk sedikit. Pandangan saya kosong ke arah lapangan pabrik yang ramai. Setiap beberapa menit, saya mengucek mata yang perih karena kurang tidur. Kepala terasa berat, tapi saya tidak bisa benar-benar tertidur. Siang merambat perlahan jadi sore. Pukul 4:30, giliran kami akhirnya tiba. Proses bongkar berlangsung cepat, tapi tetap memakan waktu lebih dari 1 jam karena muatan berat. Saat terakhir palet semen diturunkan, matahari sudah condong ke barat. Suara mesin derek perlahan berhenti, digantikan oleh azan maghrib yang sayup terdengar dari kejauhan. Saya menarik napas panjang. Selesai bongkar, biasanya berarti bisa istirahat. Tapi kali ini tidak. Masih ada 1 pengiriman lagi ke Semarang, sekaligus membawa barang retur ke Cirebon. Artinya, perjalanan malam lagi. Agus sudah menunggu di kabin dengan 2 bungkus nasi dan kopi panas dari warung depan. Kami makan cepat, lalu bersiap berangkat lagi. Saya sempat berpikir untuk bermalam dulu, tapi waktu tidak memungkinkan. Kalau terlalu lama, retur di Semarang bisa telat, dan itu bisa panjang urusannya dengan kantor. Pukul 5 lewat sedikit, kami mulai berangkat. Langit sudah jingga kemerahan dan udara mulai berubah. Jalur berikutnya menuju Semarang lewat Pemalang,
rute tembus yang jarang dilewati malam hari. Biasanya sopir memilih jalur besar lewat Banyumas. Tapi kali ini waktu tidak berpihak. Saya putuskan lewat Pemalang saja, lebih singkat walau sedikit lebih sepi. Setelah keluar dari kota, suasana jalan berubah drastis. Lampu-lampu rumah semakin jarang, dan di beberapa bagian jalan hanya diterangi sinar lampu truk. Beberapa kilometer setelah keluar dari Purwokerto, jalan mulai menurun lalu naik lagi perlahan. Kiri kanan terlihat deretan kebun jati, pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat, daunnya bergemerisik pelan setiap kali angin lewat. Langit sudah berubah kelam, menyisakan sedikit warna ungu gelap di barat. Agus sudah diam sejak beberapa kilometer lalu. Hanya sesekali terdengar napasnya yang berat, mungkin karena lelah, atau karena perasaan yang sama seperti saya, tidak enak, tapi sulit dijelaskan. Saya melirik jam di dashboard. Hampir jam 11 malam. Masih jauh ke arah Pemalang, dan saya tahu kalau mata mulai terasa berat, itu tanda bahaya. Tapi, berhenti di tempat seperti ini pun bukan pilihan. Kebun jati malam hari bukan tempat untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terasa aneh. Lampu depan truk perlahan meredup padahal mesin masih hidup. Jarum voltase turun sedikit, lalu naik lagi. Saya menatap panel indikator, mencoba berpikir rasional, tapi kemudian punggung terasa meremang. Di depan sana, di antara pepohonan yang rapat, tampak cahaya kuning samar. Awalnya saya kira lampu kendaraan lain. Tapi semakin dekat, bentuknya makin aneh. Cahaya itu tidak diam, ia berdenyut pelan. Dan di sekelilingnya ada kerumunan orang. Saya memperlambat laju truk. Dari kejauhan, siluet-siluet itu terlihat berdiri membentuk lingkaran besar. Mereka saling berpelukan, bahu menempel bahu, kepala menunduk, tapi tubuh mereka terus bergerak memutar mengelilingi cahaya di tengah. Agus akhirnya bersuara pelan, suaranya serak. "Apa itu orang, Pak?" Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Lampu kabin tiba-tiba ikut redup. Radio yang tadinya mati mendadak berdengung lemah. Sebuah bunyi statis tipis muncul sebentar, lalu hilang begitu saja. Truk terus melaju perlahan, menembus sisi kanan jalan agar tidak terlalu dekat dengan kerumunan itu. Saya berbisik pelan pada Agus, memintanya membaca ayat kursi dalam hati. Suaranya terdengar lirih, nyaris tanpa jeda. Saya ikut dalam diam, menatap lurus ke depan, berusaha tidak melirik ke sisi kiri jalan. Tapi dari ekor mata, saya masih bisa melihat gerakan itu. Tubuh-tubuh yang berputar semakin cepat, dan cahaya di tengahnya semakin terang. Dan saat truk melewati titik paling dekat, cahaya itu tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan total. Udara di dalam kabin langsung berubah pengap. Hidung saya menangkap bau anyir yang lebih tajam. Saya menekan pedal gas, memaksa mesin bekerja lebih cepat. Suara roda memecah keheningan, meninggalkan tempat itu jauh di belakang. Beberapa menit kemudian, lampu kabin kembali terang. Saya dan Agus tidak saling bicara. Jalan di depan kembali kosong, hanya diisi deretan pohon jati dan udara yang makin dingin. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1:10. Ngantuk mulai menyerang pelan-pelan. Saya tahu harus berhenti sebentar, tapi tidak mungkin di tengah kebun jati begini. Sampai akhirnya di kejauhan terlihat sesuatu. Warung bambu dengan lampu kuning menggantung di depan. Saya mengerjap beberapa kali, memastikan penglihatan tidak salah. Warung kopi itu tampak kecil, berdiri sendirian di tepi jalan, diterangi lampu minyak yang bergetar pelan ditiup angin. Di depannya ada meja panjang dan kursi kayu. Saya menarik napas lega. Akhirnya ada tempat untuk berhenti sejenak. Tanpa berpikir panjang, saya membelokkan truk pelan ke sisi kiri jalan dan mematikan mesin. Saya menoleh ke Agus yang tampak setengah sadar. Ia hanya mengangguk lemah, tanda setuju untuk turun. Begitu masuk, bau anyir tipis langsung terasa. Entah dari mana asalnya. Di dalam warung hanya ada satu meja kayu panjang dengan dua bangku di sisi kanan.
Di sudut ruangan, lampu minyak bergantung di paku bambu, nyalanya kecil tapi cukup untuk membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Dari belakang muncul seorang perempuan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan langkahnya pelan. Ia memakai daster warna abu yang sudah kusam. Rambutnya digelung rendah, tapi ada beberapa helai yang lepas, menutupi sebagian wajah. Tatapannya lurus ke depan, menembus kami tanpa ekspresi. Suara kayu berderit ketika saya menarik kursi. Agus duduk di seberang, matanya tak lepas dari perempuan itu. Saya memesan kopi. Agus meminta Indomie. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangguk sekali, lalu berbalik menuju bagian belakang warung. Sambil menunggu, saya memperhatikan sekitar. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Warung ini terlalu sunyi. Tak lama, perempuan itu muncul kembali, membawa 2 gelas kopi dan 1 piring Indomie. Ia menaruh semuanya di atas meja tanpa menatap kami. Saya menyesap sedikit kopi itu, dan rasanya hambar. Saya menatap Agus. Ia sudah menunduk, memegang sumpitnya ragu-ragu. Uap Indominya tipis, tidak berbau bawang atau bumbu apapun. Saya tidak tahu apakah ia sadar hal yang sama seperti saya, tapi dari wajahnya yang pucat, saya yakin ia juga merasa ada yang tidak beres. Perempuan itu masih berdiri di dekat dinding, menatap lurus ke depan. Matanya tidak berkedip. Saya mencoba berbasa-basi, bertanya apakah warung ini buka tiap malam, tapi ia tidak menjawab. Lalu, tanpa alasan jelas, lampu minyak di sudut bergetar kecil. Nyala apinya meredup sebentar, kemudian kembali stabil. Dan di saat yang sama, dari luar warung terdengar suara langkah kaki mendekat, berat tapi pelan. Dan tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian dari arah seberang jalan, memanggil kami. Saya refleks menoleh ke jendela bambu yang terbuka sedikit. Di seberang jalan, berdiri seorang lelaki tua, mengenakan jaket lusuh dan sarung disampirkan di bahunya. Wajahnya tampak tegas diterpa cahaya lampu jalan yang remang, dan matanya menatap saya dengan ekspresi cemas. Tangan kanannya melambai, menyuruh saya mendekat. "Jangan di situ, Pak," katanya lagi, lebih keras. Agus spontan berdiri, saya pun ikut bangkit. Ketika kami menoleh kembali ke arah meja, perempuan tadi sudah tidak ada. Dia hilang begitu saja. Dada saya langsung sesak. Saya menarik tangan Agus dan berjalan cepat keluar warung. Begitu kaki menginjak aspal, hawa dingin langsung menyerang dari segala arah. Lelaki tua itu melangkah mendekat dan mempersilakan kami duduk di bangku kayu di depan rumah kecilnya di seberang jalan. Setelah kami agak tenang, lelaki itu bicara pelan. Ia bilang warung yang baru kami datangi itu sudah lama kosong. Pemilik aslinya, seorang perempuan parubaya, meninggal 3 tahun lalu karena tertabrak truk di depan warungnya sendiri. Sejak saat itu, tak ada yang berani menempati tempat itu. Tapi kadang, menjelang tengah malam, lampunya terlihat menyala, dan orang yang tidak tahu sering berhenti karena mengira warung itu masih buka. Saya dan Agus saling pandang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Lelaki tua itu menepuk bahu saya, seolah tahu apa yang kami alami. "Kalau lewat sini malam-malam," katanya pelan, "jangan berhenti sembarangan. Ini sudah masuk alas roban. Kadang bukan kita yang ingin berhenti, tapi mereka yang ingin kita berhenti." Saya hanya bisa mengangguk pelan. Ia lalu menawari kami duduk istirahat sampai subuh. Katanya, "Tidak aman kalau memaksa jalan malam ini." Saya setuju tanpa pikir panjang. Azan subuh terdengar sayup dari kejauhan. Udara dini hari di sekitar alas roban terasa dingin dan lembab, tapi tidak lagi sepekat malam sebelumnya. Saya membuka mata, baru sadar telah tertidur bersandar di kursi bambu di teras rumah lelaki tua yang tadi malam menolong kami. Agus masih meringkuk di sudut, memakai jaketnya sebagai selimut. Suara langkah pelan datang dari dalam rumah. Lelaki tua itu keluar sambil membawa 2 gelas kopi hitam. "Subuh dulu, Pak," katanya singkat, sambil menunjuk ke musola kecil di sisi jalan.
Saya mengangguk pelan. Kami berdua berwudu di sumur belakang, lalu salat berjamaah bersama. Selesai salat, lelaki tua itu menatap kami lama. "Sekarang sudah pagi," katanya akhirnya. "Kalau mau jalan, jalan aja. Tapi jangan lupa, jaga pikiran tetap tenang." Saya menatap wajahnya, menunduk sedikit, lalu mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik masuk rumah tanpa menoleh lagi. Truk kami masih terparkir di pinggir jalan, diselimuti embun. Kaca depan dipenuhi titik-titik air kecil. Saya mengusapnya dengan kain lap, lalu menyalakan mesin. Agus duduk diam di sebelah saya, wajahnya masih tampak lelah, tapi sedikit lebih tenang. Kami berangkat perlahan, meninggalkan rumah kecil itu di belakang. Langit mulai terang, dan untuk pertama kalinya setelah 2 malam panjang, jalan terlihat jelas tanpa kabut, tanpa bayangan, tanpa apapun. Pepohonan jati di kiri kanan kini tampak biasa saja. Hanya batang-batang tinggi yang sunyi, tidak lagi seperti semalam. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.